Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Sony Kristiantoro M.Min. Bahan bacaan kita pada saat ini terambil dari Amsal 14 ayatnya yang ke-23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Judul renungan pada saat ini, jangan hanya berkata-kata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita tidak meragukan kekuatan dari sebuah rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh seorang tokoh. Apalagi jika kata-kata itu ditata dengan indah, kekuatannya mampu membius orang-orang yang mendengarnya atau yang mengaguminya. Tak jarang, kata-kata kemudian lebih diutamakan daripada kerja atau jerih lelah. Saat ini betapa kita mendapatkan contoh yang sangat gamblang dalam kehidupan di sekitar kita. Tentu tidak perlu untuk saya sebutkan di sini. Dalam bacaan kita, ada dua hal yang dengan jelas dipertentangkan, yaitu antara berkata-kata dan bekerja. Mungkin kita bertanya, mengapa harus dipertentangkan? Bukankah kata-kata bisa melengkapi atau bahkan menjadi dasar dari sebuah kerja atau jerih lelah? Bukankah teori bisa menjadi dasar untuk sebuah praktik? Semua itu benar, tetapi kita harus melihat kenyataan yang banyak terjadi di dunia nyata. Banyak hal terjadi hanya sampai sebatas kata-kata saja dan tidak ada jerih lelah yang patut dipuji. Amsal dengan jelas mengatakan bahwa dalam setiap jerih lelah atau dalam setiap kerja yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ada keuntungan. Akan ada hasil sebagaimana yang kita dan orang lain harapkan. Namun, jika hanya berhenti sebatas kata-kata, bukan keuntungan yang didapatkan, melainkan kekurangan. Kekurangan di sini bisa diartikan sebagai kerugian atau sesuatu yang negatif. Jadi, tidak hanya netral atau tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mendapatkan kerugian atau kekurangan. Makanya, kita sering mendengar tentang 4 sikap yang menghubungkan bicara atau kata-kata dengan pekerjaan yang kita lakukan. Yaitu yang pertama, sedikit bicara, banyak kerja. Yang kedua, sedikit bicara, sedikit kerja. Yang ketiga, banyak bicara, sedikit kerja. Dan yang keempat, banyak bicara, banyak kerja. Keempat sikap itu mewakili karakter kita sebagai manusia dalam hal berbicara dan bekerja. Kira-kira kita termasuk yang mana? Ada profesi yang menuntut banyak bicara, diantaranya dosen dan pendeta. Tetapi dalam banyak bicara itu, ada banyak kerja yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya dalam bentuk persiapan untuk mengajar atau berkhotbah. Mungkin bukan persoalan berapa banyak kata-kata yang diucapkan, tetapi yang ditekankan di sini sesungguhnya adalah kerja keras atau jerih lelah. Karena itu,
siapapun kita, jangan lupakan kerja keras dan juga kerja cerdas. Belajar keras sebagai hal yang utama dan bukan hanya sekedar kata-kata. Yang menjadi refleksi untuk kita pada saat ini, selaraskan kata dan kerja agar tidak mendapat hujatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami bijak berkata dan bekerja sesuai perkataan baik itu. Amin.